bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki selama-lamanya. Cintailah aku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi, takkan mampu ku hadapi dunia ini. Tiada arti semua bila kau pergi. Dilindungi dari kabupatennya ada, dari provinsinya ada, dari pusatnya ada, gitu. Jadi enggak semata-mata datang ke sini cuma ngeliat balik lagi, bukan itu. Tapi di antara kita saling kenal, berbagi rasa, berbagi cerita, dan itu adalah hakikat dari belajar. Jadi belajar itu adalah dari dua, yaitu dari pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ada di sekolahan ya. Yang kedua dari pengalaman, Bu. Kalau pengalaman itu ketika hari ini kita bertemu, saya bertemu dengan ibu-ibu semua di sini, ini pengalaman baru buat saya. Dan ini adalah belajar. Oh iya, belajar di Dharma Wanita Panggarangan itu seperti ini. Ini belajar, Bu. Karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu adalah belajar. Makanya dikatakanlah bahwa kita adalah insan pembelajar. Kalau setiap hari kita buka-buka HP ya, terus kita lihat-lihat WA, ada pengetahuan, itu juga belajar. Tapi jangan juga kita lihat-lihat HP suami ya, Bu. Gak ada kali kalau di sini mah ya. Jadi Bu, saya punya HP, suami saya punya HP. Jangan capek-capek bukain HP suami, mau ngerti Bu, mau nyambung. Jadi gini, ketika kita bergaul, entah ibu-ibu di sini ada yang mengerjakan pekerjaan di rumah atau di luar rumah, ada kegiatan lain misalkan jadi guru atau apalah, itu kan masing-masing punya komunitas. Kalau punya komunitas berarti ada obrolan. Kalau ada obrolan berarti yang paham tentang obrolan itu adalah yang ada di grup itu, yang ada di komunitas itu. Dibacalah sama orang lain. Mau ngerti kan Bu? Kenal juga enggak kan? Gitu. Jadi kita jangan buka-buka handphone suami, Bu. Capek. Ya, berat lah. Apalagi suami kita itu kan bergaulnya tidak hanya dengan sejenis ya, Bu. Itu bahaya kalau bergaul dengan sejenis malah. Misalkan suami keteleponan dengan yang sejenis aja, itu kan bahaya, Bu. Tetapi kalau dengan yang lawan jenis juga itu juga bahaya. Maksudnya gini, karena pergaulan itu adalah heterogen, ada laki-laki, ada perempuan, yang lumrah aja, Bu. Jadi kita berikan keleluasaan yang biasa-biasa aja, yang wajar aja, Bu. Karena kalau kita mikirin handphone, kebawa kemana-mana, capek, Bu. Iya, ini mungkin karena saya udah tua kali ya ngomongnya gini. Tapi kalau pasangan ABG nggak begitu, Bu. Handphonenya kadang tuker-tuker. Terus pada saat pimpinan telepon yang nerima ibunya, kasihan itu, Bu. Jadi gini ya, ini mah contoh ya. Saya itu udah dibiasakan dari dulu karena saya aktif di Dharma Wanita itu sejak suami jadi pegawai negeri. Sejak menikah saja. Jadi dari bawah terus sampai saya harus bisa seperti ini.
dulu jadi istri pejabat itu ada diklatnya Bu. Jadi kalau suami itu ada namanya adum, adumla dan sespim, diklapim namanya. Kalau sekarang kami itu belajar Bu. Jadi di Bandung kalau suami itu 3 bulan atau 4 bulan saya lupa. Kalau kami perempuannya pendampingnya itu seminggu. Diajarin cara bicara, diajarin cara bersikap, diajarin cara jalan, diajarin cara makan. Jadi kami dibawa ke rumah makan, ke restoran besar. Gimana caranya kalau kita mendampingi suami dibawa ke restoran yang makanannya bukan makanan Sunda ala-ala kita. Itu diajarin, bukan mangkoknya banyak, piringnya banyak, garpu sendoknya banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Makanan pembuka gimana, makanan penutup gimana, terus lagi kalau cara duduknya gimana, prasmanan, yang namanya gala dinner itu kayak apa, diajarin. Gurunya namanya Ibu Teko dulu di Bandung. Ibu Teko dulu, kalau dulu yang pernah Dharma Wanita di kabupaten waktu zaman Ibu Ketua DWP-nya Ibu Ruswan Effendi kalau nggak salah, itu pernah mendatangkan beliau ke Lebak. Udah sepuh, jalannya gagah aja. Karena memang gagah itu bukannya membusungkan dada, bukan kayak gitu ya, tapi maksudnya nggak bungkuk, nggak jalingan, pokoknya jalingan kayak gitu. Jadi mencerminkan semangat sebagai penguat suami gitu ya. Sekarang nggak lagi kayak begitu. Makanya kadang-kadang ya ada ibu pejabat ya, mungkin nggak didiklat dulu sih dulunya ya. Jadi ya biasa aja. Walaupun emang kita juga sebenarnya biasa aja sih. Cuma masalahnya adalah kalau kita masuk ke komunitas suami menjadi apa? Misal saya istri kepala dinas, berarti kalau suami saya membawa saya ke komunitasnya, bergabung dengan lainnya, berarti saya harus bisa menyesuaikan. Itu aja sih sebenarnya, gitu Bu. Enggak harus gimana-gimana, karena di antara kita sebenarnya sama. Yang bedain itu cuma kesempatan doang, gitu Bu. Yakin suatu saat ibu-ibu di sini juga akan menggantikan posisi kita, posisi orang-orang yang sudah pernah. Karena yang begini